Oke guys, balik lagi sama gua Trader Blueprint. Di kali ini gua bakal jelasin tentang imbalance, yaitu tentang FVG, EFVG, PPR, dan lain-lainnya. Oke, jadi kita langsung aja mulai. Yang pertama di sini yang mau gue jelasin yaitu imbalance. Jadi imbalance itu adalah ketidakseimbangan antara buyer dan seller guys. Kalau kayak gini ada kenaikan yang sangat signifikan, ini berarti bayarnya itu terlalu banyak sedangkan sellernya tidak bisa mengimbangi. Jadi kenaikannya itu sangat signifikan gitu, hijau gitu, dan kebanyakan meninggalin celah kayak gini guys. Nanti gue jelasin selanjutnya ini tuh apa. Nah, kalau bearish tuh kayak gini. Jadi fungsinya itu ya biasanya di area-area sini tuh ada likuiditas, bentuk-bentuknya banyak, nanti gue jelasin lagi. Jadi kalau ada kayak gini-gini kita harus cari kayak likuiditas itu ada di mana, bentuknya apa, dan bagaimana cara pakainya. Oke, next. Nah, yang pertama ada yang namanya FVG atau Fair Value Gap. Nah, kalian bisa baca aja di sini, gue jelasin singkat aja. Jadi FVG itu kalau candle hijau. Nah, ini kan wick dia dan ini wicknya. Di sini tuh body clean. Ini namanya FVG guys. Biasanya harga akan mitigate ke sini dulu, nyentuh sini, lalu baru lanjut. Kalian bisa pakai jadi konfirmasi entry dan lain-lain, tapi pakai juga konfirmasi time frame tinggi dulu, time frame rendahnya gimana, dan baru bisa entry guys. Jadi gue cuma mau ngasih tahu di sini kalau ini namanya FVG. Ada orang biasa pakai kayak buat entry juga di sini, konfirmasi entry. Bisa ditambahin BOS atau ditambahin CISD di sebelah sininya, baru mereka entry SLR di sini gitu. Nah, kalau berisnya kayak gini sama merah terlalu signifikan merah dan ninggalin body yang kayak gini, itu biasanya di mitigate terus baru lanjut. Kalian bisa jadiin buat entry. Oke, di nextnya EFVG. EFVG itu inverse fair value gap. Jadi kayak simpelnya ini fair value gap yang gagal di break dan bisa dijadikan likuiditas guys, jadi support atau resistance selanjutnya. Jadi ini kan ada FVG tapi nggak di respect sama sekali, harga langsung turun. Nah, ini bisa lagi dipakai ketika harga ingin naik. Jadi di segaris ini bisa dijadikan support atau resisten. Ini jadiin support kayak gini contohnya, ini jadi resisten nih. Nah, kayak gitu guys. Ini juga bisa buat entry. Ini biasanya sih lebih ke entry sih kalau EFVG. Nah, ini mungkin agak jarang ya orang bahas karena ini namanya BPR, balance price range. Ini adalah ketika ada FVG bearish dan bullish bersamaan guys. Jadi ini kan bullish nih. Kenapa ini gue taruh di sini garisnya? Kenapa nggak di sini kan harusnya? Kalau di sini tuh FVG guys. Jadi hijau FVG di sini, terus nggak di respect langsung ke sini. Tapi dia ninggalin lagi FVG lagi ketika dia turun di sini. Jadi gabungan antara FVG ini dan FVG ini terbentuklah tengah-tengah yang clean body, itu namanya BPR guys. Itu biasanya sangat kuat buat jadi resisten atau support. Nah, kayak gini. FVG terus nggak di respect. Kalau tadi EFVG itu kan nggak ada tuh. Dia nggak ada gap lagi, nggak ada FVG lagi. Bedanya sama BPR itu dia ada gap lagi, ada FVG lagi. Jadi ini clean, nggak ada sama sekali wick. Nah, kalian lihat, ini bisa jadi support, ini bisa jadi resisten guys. Oke, lanjutnya yang terakhir. Nah, ini sebenarnya penting juga. Kenapa? Kalian harus perhatiin ini juga. Ketika ada FVG, ini anggap ini FVG, EFVG, BPR, garis tengah itu adalah level 50%, biasanya disebut 0,5 nya. Nah, ketika harga mitigate ke sini dan nggak sampai ke sini guys, harganya nggak wick ke sini, nggak sampai, cuma sampai sini doang nih, misalkan gini, sini doang dikit langsung naik lagi, itu berarti menandakan kenaikannya atau retracementnya itu kuat banget guys. Biasanya orang banyak langsung entry kalau kejadian kayak gitu. Jadi kayak candle ke sini nih,
nggak sampai tengah dia langsung balik lagi terus close. Itu biasanya banyak buat entry guys, langsung entry gitu ketika candle close. Dan mungkin SL di bawah sini atau mungkin di tengahnya. Aku nggak pernah pakai itu juga sih, tapi banyak orang yang pakai kayak gitu guys. Jadi itu aja. Ada, jadi yang penting tuh ada FVG, ada IFVG dan BPR. Kalau ini cuma buat yang ngasih tahu aja, kalau titik tengah ini di bagian atasnya itu berarti penolakan harganya kuat banget kalau langsung balik nggak nyentuh 0,5 ini guys. Atau mungkin kalau kalian mau entry di FVG atau BPR, kalian entry kebanyakan di sini nih tengahnya. Jadi pasang limit tuh di sini, jangan di sini terlalu dini, jadi bisa lumayan kalau taruh sini tuh. Oke, kayak gitu aja mungkin bahasan gua kali ini tentang FVG, BPR dan consequence encouragement. Jangan lupa gabung di komunitas Discord di bio dan juga follow Instagram Trader Blueprint. Nanti di Instagram itu aku akan share frameworknya gimana aku trading menggunakan sistem aku, dan biasanya di Discord itu aku kasih tahu juga kayak misalkan per minggu atau per bulan tuh win rate aku berapa, dan mungkin nanti aku buat juga recap video per minggu tentang trading apa yang aku ambil minggu itu guys. Jadi banyak juga manfaatnya, dan semua itu kalian bisa dapetin gratis guys. Kalian bisa diskusi juga, banyak trader juga di sana yang masih pemula banget, karena ini juga grup masih baru juga. Oke, sampai jumpa kembali guys.